Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Semoga kita semua bisa memahami dan mengerti terhadap aktivitas yang kita lakukan agar semuanya itu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita kembali tarik ke belakang. Ketika kita bangun dari tidur, maka doa yang kita baca tentu kita akan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah zat ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami dari mati kecil kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Doa ini menginformasikan kepada kita sebenarnya kita sebagai hamba Allah tidak memiliki waktu yang panjang untuk hidup di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari wajibnya 5 waktu kita jaga, kemudian yang sunnahnya kita tambah. Saudaraku kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ada sedikit informasi penting yang ingin kami sampaikan kepada kita semua terkait dengan bagaimana kita memanage waktu kita. Paling tidak kita harus dekatkan diri kita dengan Al-Quran, membacanya terus-menerus, berusaha untuk menghatamkan berkali-kali agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang dalam keseharian kita ada niat dari diri kita untuk mau banyak menghatamkan Al-Quran, namun karena kondisi keadaan yang menyebabkan kita jadi terbatasi dengan waktu, akhirnya target yang kita inginkan kebanyakan jadi terabaikan. Maka ada solusi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan agar tetap kita memiliki kesempatan meraih pahala yang besar. Saudaraku kaum muslimin, muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu ketika para sahabat itu mendengar penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya ketika mereka amalkan membuat mereka masuk ke dalam surganya Allah, maka antusiasnya mereka sangat tinggi. Contoh, satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan tausiah kepada para sahabatnya. Tiba-tiba datang seseorang yang dia itu terlambat, tapi dia ingin mengikuti taklimnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia masuk, kemudian menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa orang ini kelak di akhirat dia akan menjadi penghuni surga. Hari berganti, besok pun dengan keadaan yang sama, kondisi yang sama, waktu yang sama, dia datang lagi menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti ta'lim di majelis Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pun keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya dengan mengatakan bahwa orang ini kelak di akhirat dia akan menjadi penghuni surga. Besok pergantian hari, kemudian dia datang lagi mengikuti taklimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
masih dengan ucapan yang sama, kalimat yang sama keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kepada para sahabat yang pada waktu itu kumpul di majelis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kepada mereka bahwa orang ini kelak di akhirat dia akan menjadi penghuni surga. Kondisi demikian membuat para sahabat itu langsung spontan ingin mencari informasi, mencari tahu tentang amalan apa yang dibuat salah satu dari rekan mereka, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ringan lisannya menyampaikan kepada mereka bahwa dia ini akan menjadi penghuni surga. Berembuklah mereka kemudian mendatangi rumah si fulan tersebut. Di sana sebagian dari mereka bangun malam melaksanakan sholat malam, sebagian dari mereka membaca Quran, sebagian dari mereka ketiga pagi melaksanakan sholat sunnah. Dalam proses pelaksanaan kegiatan amal-amal sunnah tersebut, mereka tidak begitu melihat sesuatu yang menarik dari orang tersebut. Ya, mereka tidak melihat sesuatu amalan yang menarik dari orang tersebut. Namun, rasa penasaran mereka semakin bertambah. Kok dengan gampang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dia ini akan menjadi penghuni surga kelak di akhirat. Dan dari ikhtiar mereka, usaha mereka, maka mereka diinformasikan terkait dengan amalan apa yang dikerjakan si fulan tersebut, sampai begitu ringan lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa dia adalah penghuni surga kelak di akhirat nanti. Kita coba simak secara bersama, ya, amalan kecil yang dia lakukan tapi ini menjadi asbab dia masuk surga. Amalan apa itu? Dia sebelum tidur mengevaluasi kegiatan yang dia lalui dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ketika dalam evaluasi itu dia menemukan bahwa tatkala dia berbuat salah kepada orang lain, maka dia beristighfar kepada Allah. Ya, dia menemui kesalahan yang diperbuat kepada orang lain dalam kesehariannya itu, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dalam hasil evaluasi yang dia lakukan ketika dia mendapati ada kesalahan orang yang mereka buat kepada dirinya, maka sebelum matanya ini tertutup, dia sudah memaafkan kesalahan orang itu. Jemaah, saudara, kaum muslimin, ayah bunda, para muslimin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Bukankah hal yang baru kita dengarkan adalah amalan yang sangat ringan, yang mudah dan bisa kita lakukan? Tapi asbab amalan itu membuat lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gampangnya menyampaikan bahwa orang tersebut kelak di akhirat akan menjadi penghuni surga. Saudara kaum muslimin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memanfaatkan sedikit waktu yang kita miliki untuk menjaga 2 rakaat sebelum pelaksanaan salat subuh. Ini sangat luar biasa manfaatnya untuk kita amalkan dan kita istiqomahkan. Sebab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan seorang hamba sebelum melaksanakan salat subuh, ya, itu lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Saudaraku kaum muslimin jangan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kabar gembira ini harusnya kita mampu untuk bisa melakukan hal-hal tersebut ketika kita mendengarnya. Sebab hal inilah yang nantinya memberikan keberuntungan kepada diri kita. Yang pergi bekerja, yang pergi jualan karena dia dagang sebagai seorang penjual, pedagang, ya, kemudian yang beraktivitas di kantor pemerintahan swasta, jangan abaikan 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Artinya apa? Sebelum kita semua melakukan aktivitas, hendaknya kita sisihkan waktu kita untuk melaksanakan salat subuh. Sebab dengan mengamalkan 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh saja,
itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Kita bekerja tentunya untuk mencari kehidupan dunia. Maka ketika kita ingin mendapatkan keberkahan daripada kehidupan dunia itu, ayo amalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadis yang tadi kita dengarkan, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat yang dilakukan oleh kita sebelum melakukan aktivitas baik dagang, petani, kemudian yang berprofesi sebagai ojek, yang berprofesi sebagai pegawai swasta pemerintahan, lakukan 2 rakaat sebelum pergi kerja dan kerjakan sholat subuh sebelum melaksanakan aktivitas kerja tersebut. Yang terpenting adalah jangan kita hanya sekedar mendengar, tapi marilah kita menjadi sebagaimana para sahabat yang ketika mereka mendengar berita baik, dan berita baik itu mengantarkan diri mereka menuju ke surganya Allah, maka mereka akan sesegera mungkin mencari informasi tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ceramah singkat di pagi yang sangat berbahagia